Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam riset series. Setelah kita membahas beberapa video di sini terkait dengan riset gaps, hari ini kita akan menggunakan tools AI tidak hanya satu, tetapi kolaborasi dari dua alat AI atau kecerdasan buatan yaitu Open Knowledge Map dan juga SysSpice dalam pencarian research gaps, kontribusi, dan juga novelty. Kemudian akan ada tambahan bagaimana teman-teman bisa mencari detail dari sebuah topik dalam tema-tema yang sedang tren atau hit seperti itu. Kemudian, ketika kita membuat sebuah proposal untuk studi jenjang S1, S2, S3, khususnya untuk S2 dan S3, kita pasti ditanya tentang riset gaps atau mungkin kontribusi, kemudian atau novelty gitu ya. Nah, perbedaan dari ketiganya sudah pernah saya jelaskan di video di sini, gitu ya, terkait bagaimana sih ketika kita memulai dengan mencari kesenjangan penelitian atau riset gaps, kita akan menemukan cikal bakal kontribusi yang akan dipakai dalam penelitian, kemudian itu akan menjadi novelty dari penelitian kita. Nah, kita bahas satu dulu tentang Open Knowledge Maps. Jadi ini adalah salah satu platform yang memungkinkan teman-teman untuk memvisualkan atau menemukan literatur ilmiah terkait sebuah topik tertentu gitu ya. Kemudian dia akan memetakan pengetahuan literatur kalian dalam sebuah bentuk visual gitu ya, bentuk yang lebih menyenangkan gitu ya. Karena selama ini biasanya ketika kita mencari sebuah penelitian, biasanya kita akan mengumpulkan paper-paper, kemudian kita baca satu persatu, kemudian kita perlu menganalisis lebih lanjut. Nah, dengan Open Knowledge Map ini, teman-teman bisa langsung mendapatkan visualnya. Nah, seperti di sebelah sini. Jadi, bentuknya itu bulat-bulat gitu ya. Nah, itu adalah sesuai dengan kata kunci topik yang kita ketik sebelumnya, kemudian akan digambarkan seperti itu. Nah, sebelum kita akan praktek langsung di websitenya, saya akan menjelaskan basicnya dulu sistem pencariannya. Jadi, ketika kita melakukan sistem pencarian, kita akan dihadapkan dua pilihan, yaitu pengindeks PubMed, Life Science, atau BASE, All Discipline. Jadi, kemudian mungkin muncul pertanyaan dari kita, Bu, kan biasanya paper-paper internasional, Scopus, kan itu biasanya dari IEEE, di bawah naungan Springer, atau Science Direct. Nah, ini gimana kok hanya dua? Nah, akan saya jelaskan bahwa dua pengindeks ini, yang pertama adalah PubMed, ini adalah pengindeks mencakup literatur di bidang biomedis dan ilmu kehidupan. Jadi, termasuk di dalamnya itu adalah paper-paper yang ada di naungan Jurnal Scopus, IEEE, Springer, dan Science Direct. Jadi, ini relevan ya, teman-teman. Kemudian yang BASE ini dia berbagai macam literatur, dia jauh lebih luas karena disiplin ilmunya lebih luas dan pastinya di dalamnya adalah paper-paper yang di bawah naungan IEEE, Springer, Science Direct, dan yang lainnya. Gitu ya, itu basicnya dulu. Nah, apa sih fungsi dari pengindeks ini? Nah, kita bisa gambarkan dalam sebuah perpustakaan yang besar, kemudian ada banyak sekali buku-buku gitu ya. Ketika teman-teman mencari sebuah buku gitu ya, tentu akan kesulitan jika buku-buku itu tidak ditata dengan baik, dikategorikan dengan baik gitu ya. Nah, inilah fungsi dari pengindeks atau kalau di perpustakaan itu katalog untuk membantu teman-teman mencari buku yang teman-teman inginkan. Seperti itu ya gambaran dari pengindeks. Kemudian kita akan langsung coba, jadi studi kasusnya kita akan coba jenis pengindeksnya, gitu. Kita pakai dua-duanya, kemudian hasilnya nanti seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita akan melakukan filter atau refine by. Sekali lagi, di video sebelumnya kita juga sudah berdiskusi bahwa ketika kita mencari sebuah tema atau topik penelitian, biasanya tidak semua waktu. Biasanya kita akan batasi 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, supaya hasilnya itu lebih up to date seperti itu. Kemudian yang terakhir nanti kita akan lakukan analisis perbedaan antara kedua pengindeks itu. Oke, kita coba langsung buka websitenya. Oke, nah di sini ada dua pengindeks, PubMed dan BASE atau All Discipline. Kemudian di sini teman-teman ada refine your search. Nah, ini berdasarkan time, most relevant, kemudian dokumen, tipe dokumen gitu ya, dari mana, conference, jurnal, dan lain-lain. Kemudian ini time-nya, teman-teman juga bisa custom ranks, kemudian
bulan dan tahun seperti itu. Most relevant dan most recent. Most relevant ini adalah sesuai dengan kata kunci, lebih berdasarkan kata kunci. Kalau most recent ini berdasarkan range tahun. Nah, kita coba dengan PubMed dulu. Kita gunakan kata kunci emotion di bidang saya ya, supaya saya bisa membedakan perbedaan kedua ini dalam memetakan penelitian saya gitu ya. Supaya saya tahu bahwa ini lebih cocok, lebih detail yang mana sih seperti itu ketika studi kasus di bidang saya. Nah, emotion recognition using EEG. Di sini saya coba waktunya adalah 5 tahun ya. Saya coba 5 tahun Januari, berarti 2019 gitu ya, 2019 sampai ke sekarang enggak apa-apa gitu ya. Kemudian ini sudah, kemudian artikelnya ini coba semua bidang gitu ya. Kalau teman-teman mau membatasi ya silakan. Misalnya tertentu juga silakan. Nah, keta- ke- ketika ini udah selesai kita tinggal go. Kemudian kita tunggu hasilnya, teman-teman. Nah, ini saya mencoba tentang pengenalan emosi menggunakan EEG gitu ya, yang dipasang di kepala itu ya. Bagaimana mengenali sebuah emosi menggunakan alat yang mengukur aktivitas aktivitas sinyal yang ada di otak gitu ya. Kita tunggu dulu, ini ada sekitar 20 detik gitu ya. Jadi kita tunggu dulu sampai terpetah gitu ya. Jadi saya memberikan sebuah topik tentang pengenalan emosi menggunakan EEG, dan Open Knowledge Map ini membantu untuk memetakan kira-kira topik yang detailnya seperti apa sih, tema-tema yang sedang tren atau yang sedang meneliti di bidang yang sama dengan saya gitu. Nah, ini adalah hasilnya. Bagaimana sih, Bu, cara membacanya? Nah, ini diambil dari 100 artikel yang paling relevan ya, teman-teman. Jadi di sini semakin gitu ya, semakin buletan ini semakin besar, berarti tema itu semakin banyak diteliti oleh peneliti-peneliti lainnya gitu ya. Semakin kecil mungkin ada beberapa gitu ya. Kita bisa lihat di sini ketika kita sorot. Nah, ini ada contoh misalnya ada 5 paper, ini ada sekian banyak paper gitu ya. Kemudian ini ada beberapa yang lainnya. Jadi sekali lagi semakin besar itu berarti semakin tren diteliti tema tersebut. Nah, di sini teman-teman ada juga interpretasi yang kedua, yaitu saling bersinggungan lingkarannya. Berarti ini saling terhubung. Kalau misalnya terpisah seperti ini, berarti dia kata kuncinya juga sesuai, tapi dia tidak ada hubungan dengan beberapa penelitian yang lainnya seperti itu. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah beberapa paper-paper yang dipetakan, 100 dokumen gitu ya. Kemudian kita bisa lihat di sini, misalnya dilihatkan yang open access aja, kemudian beberapa relevan sesuai penelitian, tahun, atau title gitu ya. Nah, ini silakan. Kemudian kita coba satu lingkaran yang paling besar gitu. Ternyata di pengenalan emosi menggunakan EEG, yang paling tren adalah penelitian tentang feature extraction, kemudian di sini ada cross-subject emotion recognition, kemudian ada chemical technology. Nah, kemudian kita coba klik salah satu. Nah, di dalam ini adalah paper-paper terkait yang paling banyak atau tren diteliti gitu ya. Ini juga ada judulnya, kemudian jurnalnya, dan sudah lengkap, dan ini yang ada di sebelah kanan sini. Kita coba misalnya mau mengklik salah satu gitu. Nah, ini langsung ditunjukkan di sini. Mau yang ini, nah sebelah kanan ini langsung terhubung teman-teman. Seperti itu. Nah, ini tentang misalnya metodenya dalam ekstraksi fitur misalnya seperti itu. Nah, bisa langsung klik di sini misalnya. Nah, teman-teman akan diarahkan ke papernya. Kemudian mungkin teman-teman bisa langsung download seperti itu ya. Nah, itu. Nah, kembali lagi misalnya yang lain seperti ini. Misalnya, atau mungkin saya cari yang open access gitu ya. Misalnya yang ini. Nah, ini langsung bisa dibaca PDF-nya seperti itu. Tapi nanti yang tidak open access mungkin bisa eh, minta bantuan gitu ya, pakai Skihub atau yang lainnya. Atau biasanya beberapa perguruan tinggi menyediakan eh, download gitu ya. Nah, ini
bisa langsung dibaca. Bisa dibaca terkait dengan tema tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah di sini selesai, ini juga bisa di cite as gitu ya. Apa style, MLA, Jago, ACM, dan yang lainnya tinggal di copy. Kemudian bisa diekspor, misalnya pakai BibTeX gitu ya, misalnya nantinya pakai LaTeX juga bisa, seperti ini bisa di-download. Oke, itu pemakaian Open Knowledge Map. Nah, yang tadi kita pakai pengindeks PubMed. Kali ini saya coba menggunakan BASE atau All Discipline. Bagaimana hasilnya? Apakah berbeda? Kita akan bahas. Kemudian range waktunya ini tadi 2019. 2019. Kita cari dulu, kemudian ini yang sampai sekarang. Most relevant. Kemudian dokumennya katakanlah kita menggunakan select all gitu ya. Atau audinya dibuang deh gitu ya. Atau teman-teman bisa memilih seperti yang tadi gitu ya. Apa aja yang dipertimbangkan. Kemudian go. Nah, ini akan di-create lagi map-nya gitu, visualisasinya. Kita tunggu, memang agak lama gitu ya karena akan meng-create. Nah, di sini pembacaannya sama gitu ya. Semakin besar lingkarannya semakin banyak diteliti dan sebelah kanan adalah kita bisa lihat gitu ya tentang tema-tema detail dari topik yang kita ajukan di kata kunci. Jadi di sini teman-teman juga bisa menemukan tema-tema yang lebih khusus dari topik awal gitu ya. Kalau topik itu kan yang lingkupnya besar, kemudian tema-tema kan lebih dalam lagi tentang topik tersebut. Nah, kita coba kembali lagi ke PPT. Nah, dari keduanya, kalau saya dulu benar-benar karena belum tahu alat AI ya, benar-benar baca manual gitu ya, jadi lebih detail. Nah, di sini saya lebih cocok dengan hasil yang BASE atau all disiplin, Bapak Ibu. Ya, di sini ya. Jadi itu perbandingannya, tetapi teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Nah, itu yang kita bahas tentang Open Knowledge Map. Biasanya pertanyaannya ketika kita sudah tahu peta-petanya, kemudian beberapa paper terkait, lalu ngapain, Bu, kira-kira langkah selanjutnya? Nah, maka dari itu saya kolaborasikan dengan namanya si Spice. Nah, nanti akan saya bahas di video selanjutnya gitu ya, karena banyak sekali yang harus dibahas di si Spice. Ini alat AI yang juga luar biasa yang membantu dalam riset, teman-teman. Nah, si Space ini menawarkan alat analisis dan manajemen artikel yang lebih komprehensif. Jadi artikel itu biasanya ketika kita mencari riset gaps, itu akan terkait dengan sebenarnya katakanlah misalnya paper satu itu metodenya menggunakan apa sih, paper 2 apa sih, kemudian paper ini intinya itu ngapain, hasilnya seperti apa, kemudian paper ini kekurangan dan kelebihannya apa. Nah, memakai si Spice ini, alat AI ini, teman-teman akan bisa membedah atau membreakdown dari isi paper itu satu persatu berdasarkan beberapa hal yang ingin teman-teman detailkan. Nah, ini adalah si Spice, teman-teman. Jadi, di si Spice ini, nah, di sini ada beberapa dari paper, kemudian di sebelah kanannya lagi, gitu ya, ada insight. Nah, insight ini wawasan, kemudian di sebelah kanannya di suggestion ini, teman-teman bisa memasukkan bahwa paper ini dibedah untuk misalnya conclusionnya apa setiap paper, kemudian summarize dari abstraknya seperti apa setiap paper, kemudian metodenya yang digunakan, kemudian conclusionnya, limitationnya apa, seperti itu. Jadi setelah teman-teman mendapatkan sebuah peta, biar tidak berhenti di sini, teman-teman kolaborasikan kira-kira saya harus membedah paper ini seperti apa sehingga saya dapatkan nanti tujuan utamanya riset gaps, kontribusi, novelty, seperti itu. Di sini kita coba si Spice, kemudian kita klik saja. Nah, ini websitenya kalau nyari typeset.io ya teman-teman, di sini memang ada perubahan. Nah, di sini teman-teman contoh misalnya emotion recognition using EEG gitu ya. Nah, di sini, nah contohnya ini adalah ada paper, kemudian dia dibedah menjadi ini, 11 kolom yang ada di sini gitu ya. Resultnya apa, conclusionnya apa, kemudian limitationnya apa. Teman-teman tinggal mencentang. Nah, ini kebetulan dicentang semua, nanti tinggal diarahkan ke arah panah ini. Nah, ini alat Space ini membantu teman-teman untuk membedah dari beberapa hal penting dalam sebuah paper gitu ya. Ini secara otomatis dia menggunakan AI.
Nah, itu adalah kolaborasi dua alat AI untuk membantu teman-teman dalam riset. Nah, selamat mencoba. Nah, itu saja yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.